رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان lewat lagi bahari kada ada narkoba ini ada ngalimpat lagi itu sama itu kada perkampungan di malam nisfu Sya'ban ini yang diberantas oleh pemerintah. Di Jawa sudah di kampung-kampung bikin semuanya agar masuk kampung narkoba itu dihukum makannya biar sampai mati kenapa kesahnya. Tapi jadi dijagalah di kampung jangan sampai masuk. Jadi kampung bersedia pada padanya pemuda-pemuda apabila ada orang yang berjual narkoba di kampung itu tangkap. Oh makan ya kan jangan sampai mati joponglah. Jangan yang Anda diikat tuh jadi pohon gatah kalau di pohon gatahnya itu biar akan nyamukan ya siang malam tua diikat di pohon kayu ya. Nah, itu di lain kalau di Jakarta sudah banyak nambang di RT itu Pak cari pemuda-pemuda nang gagal memberantas narkoba tadi narkotik tadi jika dapat masuk ke kampung ini dapatnya bilang setengah mampus ya kan diajarannya juga nah, kita sini barang aja diikat aja jadinya ya kan. Nah, kalau belum ada di kampung-kampung lagi yang membentuk pemuda-pemuda yang memberantas narkoba lagi di kampung itu di belum. Kalau Jakarta sudah. Wa aqwalidayhi dan orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Orang yang jenang wani dan kuliah namun menempeleng tahan pada wani lagi empat ya kah? Empat waninya. Ini ada aja nama peleng kuitan bincul, nampar bincul. Jadi tanang mamorena, nang luput barang yang nampar abahnya orang sampai bincul, luput napa pak, luput napa julak yang bincul itu, nah, ada paham. Kan? Tampar kuitan ya Allah. Nah akibatnya narkoba tadi atau narkotik tadi, itulah sampai ada yang membunuh ibu bapak. Nah ini tanah minta duit karena menyanyati benar jambah takinum tamakan itu bila hendak terus menerus kada kawa kada takinum lagi kada kawa tamakan narkoba tadi nggak hendak duit kadana kuitan kada membari ada yang membunuh lawan ibu bapaknya. Nah asal oleh duit itu bahayanya jadi dilarang oleh pemerintah dilarang oleh agama bahaya beda memang dulu. Nah tapi ini kias awal lebih utama lagi narkoba. Wa minha anna Allah Ta'ala a'ta rasulahu fi hadhihi lailah tamam syafa'ah fi ummatihi. Di antara kelebihan dan nisfu Sya'ban lagi Allah Ta'ala memberikan akan Rasulnya dalam ini malam itu malam Sya'ban itu kesempurnaan syafaat pada umatnya. Seluruh umatnya diampuni. Malam 13 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat pada umatnya. Allah Taala memberikan cuma sepertiga yang boleh diberikan syafaat. Kemudian Rasulullah minta lagi di malam ke-14 Allah Taala memberikan 2/3 yang kau diberikan syafaat umatnya. Kemudian malam yang ke-15 Rasulullah memintakan syafaat untuk umatnya, maka Allah Taala memberikan seluruhnya dapat diberikan syafaat kecuali orang yang lari dari Allah Ta'ala macam larinya unta kada tahu lagi. Nah ini. Fatataradabu fi lailatin nisfi Sya'ban al-khairat wa tuftahu fiha abwabus samawat wa yatajallallahu fiha at-tajalli al-'amma wa ya'ummu khalaiqa bi ghufranihi wa yashmaluhum bi fadlihi wa ihsanihi wa yu'tiku minhu usab bi'adadin la yuhsa. Maka berturut-turutlah di malam nisfu Sya'ban itu kebaikan-kebaikan. Dibukakan padanya pintu-pintu langit dan tajalli Allah Subhanahu wa taala di malam itu akan tajalli yang umum. Maka Allah Taala mengumumkan akan makhluk-makhluknya dengan keampunannya dan melengkapi akan mereka itu dengan karunia-Nya dan kebaikannya.
Dan Allah Ta'ala merdekakan daripada orang-orang yang maksiat itu sebilang-bilangan yang tidak terhingga banyaknya. Allah Ta'ala merdekakan orang-orang yang berdosa dan berhak neraka, malam itu dilepaskan daripada api neraka. Cuman yang tertinggal 19 macam. Di antaranya hadis tadi, illal musyrika, kecuali orang musyrik, orang kafir kada dapat keampunan dari Allah. Wasahira, orang tukang sahir, kada dapat keampunannya. Wal qatilah, dan orang yang membunuh orang. Nah, ini kada dapat keampunan. Wal mubtadi'ah, dan ahli bid'ah, orang mengadakan paham-paham yang sesat. Melajarkan Nur Muhammad, ibarakannya Nur Muhammad itu qadim. Nah, itu sesat juga itu. Itu ahli bid'ah. Terang menjadi hadis Nur Muhammad itu dijadikan Allah, nangaran dijadikan itu semuanya baharu, bukannya inya mengajar kemana-mana melakukan Nur Muhammad itu qadim. Ini ahli bid'ah ada. Wal musyahin, dan orang yang kada bersapaan. Orang bakal lahir makasihnya nih. Persoalan sampai kada bersapaan, kada bertaburan lagi. Nah, malam nisfu Sya'ban kada perkampunan. Wadayus, germo orang yang mengadu antara laki-laki dan perempuan atas perzinahan. Germo itu baju beginian kalau di mana masih yang membatuan lagi, datang kalau hampir lagi membatuan ada ya kalau gila. Nah, itu germonya ada. Masuk aja germo itu orang yang melihatkan anaknya itu anak bini-bini bisa dilihatkan aja nyoba pacaran dengan laki-laki lain, serantang-seruntung, siang malam, ya kan? Nah, kenapa pukul 12 naik, ayungannya masuk angin. Nah, pukul 12 sejentai ya, ngaji masuk angin datang tak, riga-riga, sakanya ngapa? Pusat puja, nah itu dilihatkan masuk dayus itu ngarannya ma'adu, ngarannya tahu aja apa. Dilihatkan diinjam orang minjam pandang nggak kemana menjam, salahnya ke pasaran benar aja datang ke pukul 12 Dennis, tapi abahnya himung, umahnya himung, dibawakannya sete, sete dibawakan jentang malam apa ada lagi. Kalau besok nama pulang anu loh ya kemana pulang ya. Tahu jangan menjaga anu nih nang pacar tadi kemana pulang bahaya jadi abah ini pang dulu. Kawan kalau besok kamu jalan pulang lah, mentampak kenalah. Minta pulang. Dia umpaninya mentampak, dia umpaninya setse. Sekalinya anak sorong makan, masuk angin. Nah, ini tah malam datang. Nah itu dayus ngarannya. Wa ahla zina, ahli panzina, ahli ta'amalan, kepembatuan, nah ya kan, malam minggu, langganan, nah, itu ahli panzina. Wa mudminal khamri, orang yang kali minum ber, masuk ber tadi yang lebih utama lagi. Narkotik tadi, narkoba tadi, ini nang diunta. Maka ini kada kawa limbahnya sudah tukar sain itu mencari pulang, nukar pulang. Maka larang benar ya kah? Nah itu. Apa nang ini? Kada perkampunan di malam nisfu Sya'ban. Wa syahidan zur, saksi palsu. Nah kada dapat keampunan juga. Wasariqa maling, biar maling sandal. Nah kada dapat juga. Wa akilar riba, orang yang makan riba. Nah ini banyak ini orang merencanakannya kah di pasar berbagi duit 50.000, 50.000 non pedagang kecil. Jadi bayarnya kena sebulan 60.000. Nah ini berputik. Jadi 2 hari 2.000 aja jadi. Jadi pas sebulan 6.000. Nah ini banyak yang mau. Padahal ada jauh ini nah. BMT. Ada di Al-Karomah itu ada kalau nak pinjam duit. Ada lagi di gedung MO itu ada juga kalau nak pinjam duit pedagang kecil-kecilan itu nang modal 100-200. Nah, keuntungannya dibari bandar izinnya kadang Bang, mesti Bang.
Nah itu bisa aja kalau nak modal yang sedikit-sedikit. Nah, jadi untuk menghilangkan orang yang tadi ambil riba tadi, maka kan ada untung. Tapi nanya, yang tadi, yang 50 bayar 60 tadi. Nah, ada yang minjam 100, bayar 200. Bah, iya benar, ya kan? Habis benar aja. Banyak yang mau bagi duit di pasar. Nah, jadi dagingnya 5.000 sehari, 5.000 sehari. Nah, gitu. Nah, itu tuh makan riba ngarannya sama aja nama ngambilnya dan nama mau utangnya sama. Makan riba juga ada duanya. Wal kahina dan dukun tadi nama sabar hantu tadi. Nah, dukun. Untuk tangguh-tangguh ya. Dukun. Nah, dukun ini mahabarakan dengan yang gaib-gaib dan masa yang akan datang. Inya mengaku tahun yang gaib itu jin, ujarnya nang mahabarakannya. Nah, itu dukun tak. Kapan nang palangan aja, oh si anu, ada orang datang. Orang kehilangannya sepeda motor. Di mana aja? Di mana patuan mengejar haji itu dukunnya? Di mana? Oh di anunya aja. Mari karamput di situ, barangkali jin pada mengaramput aja. Namun ada belujur aja sekali itu ada belujur benar aja. Nah, itu banyak nama ngaramput itu ngarannya arwah, tukang tangguh bapak ya. Nah itu malam Nisfu Saban karena perkampungan penenteng orang jurut-jurutan datang yang ketangguhakan. Nangguh kena sepeda motor di anu, anak cari ide kan di sana aja. Ada menyambar kampungnya. Nah itu arwah. Dukun teh padahnya jin nang mahabarakan. Arwah teh menangguh aja. Ketangguhan. Wal mu'amila bil ghisyi wal khadi'ah dan orang yang muamalat jual beli dengan pakai tipu daya, menipu dia orang. Nah, ini kadar perkampunan. Wa qati'at thariq, orang yang memutuskan jalanan merampok. Nah, ini merampok. Alam pada maling lagi. Kalau merampok deh terang-terangan ambil gitu orang. Wa qati'ar rahim, orang yang memutuskan keluarga kada bersapaan juga tadi umum. Ini pula non keluarga, non kula. Ajin habat datangan aja kada dari orang sampai kada bersapaan, kada bertaburan. Ini ngapa dah? Malam Nisfu Saban kada dapat keampunan. Wan namam adu wasah anjur atar perkataan saya bawa ke seberang semena jadi bakalahian orang jadi disadarkan. Nah itu namam adu wasah. Wal aqali walidayhi dan orang yang durhaka kepada ibu bapanya tadi nang wani nang kuitan nang melawan nang kuitan sedangkan ceh aja kada boleh. Aram hukumnya non umma non abah. Di Quran jelas diterangkan oleh Allah, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan kau kata bagi kedua ibu bapa itu, ceh, artinya perkataan yang menyakiti hati ibu bapa jangan. Haram hukumnya. Jangan kau gertak akan keduanya, menggergetak kau kuitan kan kadang beri selukut kematiannya. Nyamannya ya kan? Mengancam ada nak membunuh, menampar dan sebagainya. Mengancam, jangan. Waqallahumma qawlan karim. Kau kata bagi bapak itu perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Wal mughtab dan orang yang mengumpat orang, atau cuma mencela orang. Kalau perkampungan inang banyak dosa. Mughtab nih, duduk babak kawan menyambati di orang. Hanya kata suka itu disebut. Nah itu ngarannya mengumpat aman nama ngoyan yang baik aja itu bagus memuji ngarannya. Ada yang menyambat bujur josidin ya. Kalau jangan sama ada menyambat tang. Nah nang bujur jual lamun kada bujur menyambati nang kada baik kurang kada bujur itu mang zalim kurang lebih ganan lagi. Ini nang bujur kita sambat ya tak kada perkampungan di malam Nisfu Saban. Wal mubghida wahidan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dan yang ke-19 ini memurka salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah-kisah apakah kalau ketujuh Sayyidina Abu Bakar, kalau ketujuh Sayyidina Umar. Nah, ini lalu orang ini lepas daripada rahmat Allah yang umumnya kada perkampunan Allah taala. Fahaula ila yanalu ma dzukir illa man istaghfar rabbahu wa taba asla amaluhu wastaqam. Maka mereka itu yang 19 tadi tidak mendapat barang tersebut tadi, rahmat, keampunan dari Allah. Kada dapat kecuali orang yang minta ampun akan Tuhannya dan ia taubat dan memperbaiki amalnya dan istiqomah dalam amal baik itu pulang. Lalu kata mufassir, fanzuru ayyuha muslimun hal lakum syai'un min hadhihi al-awzar waghtasilu minha qabla lailatin nisfi min sya'ban bidumu'in nadam wal istighfar waqtiru fiha min as-salati wad du'a wa qiraati was salati wassalam ala khairil anam. Maka kamu pandanglah hai orang-orang Islam, adakah bagi kamu sesuatu daripada ini dosa-dosa yang 19 macam tadi, adakah kita bisi? Adakah di sini hati berataan kita nih? Dan kamu basuh daripada 19 tadi sebelum malam nisfu Sa'ban. Ini belum nisfu Sa'ban karena malam Selasa di muka ini. Nih almanak bang, ada aja almanak malam Rabu tapi terbanyak almanak malam Selasa. Anak dua malam jadi coba ya kan? Cuma aja malam Selasa aja sudah. Malam Selasa almanak NO bedanya malam Selasa, dan juga ada rekening orang terbanyak malam Selasa. Dengan apa dibasuh sebelum malam nisfu Sa'ban? Dengan air mata menyesal dan meminta ampun. Nah, menyesal dulu kada pasapaan, wani non kuitan, hidup napa kada semperaka hidupnya orang nang wani non kuitan, kada pernah orang itu dapat kelapangan dunianya dan akhiratnya. Apabila dia menantang melawan ibu bapak, kada bisa dapat selamat, kada bisa dapat kelapangan dunia dan akhirat. Itu orang nang wani nang kuitan, nang durhaka nang ibu bapak, kada bisa mendapat hidup lapang dunia dan akhirat. Aja berusaha mencari bojong tuha aja. Tung mari bojong tuha, kada bisa dapat kelapangan dunianya dan akhiratnya pula. Nah, kalau hendak amalan lapang, senangi du ibu bapak. Bada pakoleh berusaha 10.000, bari sidinda 2.000 bari. Hari-hari nang keto bapak kolehan japai abah non uma, oh sidin himung bandar. Ya kan? Nah, apabila sidin lapang hati sidin, kita akan mendapat kelapangan juga. Itu jalan hendak melapangi ibu bapak. Hendak lapang kita, ada mau mencari siapa nang dicari. Hendak sugih, banyak penon datang enggak hendak sugih, ya kan? Mencari siapa aja guru jar. Anak Nabi Allah Sulaiman nang kada batangan nang kada batis itu jar siapa? Napa garan jalan? Itu guru amalan sugih jar di mapa aja siapa nang madakan amalan sugih itu? Bah, tadinya ada, Pak. Itu nang dikuyalah, jurang kan membacaan itulah. Nabi Sulaiman tangan itu jar. Amalan sugih ada pun kawan-kawan juga. Aku cuma ada tahu lalu baca-baca kada bisa, kita melihat kada bisa ngarannya. Endang ngaran kada bisa. Ini nang dicari padahal amalan sugih itu bakti naon ibu bapak, lapang non ibu bapak, melapangkan hati bapak, kita akan mendapat kelapangan juga. Dan nang nyaman pula amalannya adalah bukan nang itu tadi, bukan mengetahui anak Nabi Allah Sulaiman, tapi membaca Quran nang disuruh oleh Allah. Lapang baca selawat disuruh oleh Nabi, Tuhan menyuruh juga. Nah, itu jalan ke lapangan. Tinggal selawat kalau kau sampai 500 kali, nah kita akan lapang hidup, kada bisa fakir, kada bisa susah di dunia ini. Nabi nang maha barakat, kita percaya kalau Rasulullah nang maha barakat. Man shalla alayya kulla yawmin khamsan mi'ati marrah lam yaftaqir abadan. Ujar Nabi, barang siapa yang salawat kepadaku 500 kali tiap-tiap hari, tidak akan fakir ia selama-lamanya. Kada bisa susah hidupnya salawasan di dunia ini. Hah? Adalah Nabi menyuruh, mengatakan anak Nabi Sulaiman itu, kada ada
Adang amalan macam-macam bepeti. Wah, sampai itu di hati hamburakan pulang kopi pahit. Nah, kayaknya apa nih itu? Ramput itu semuanya itu. Artinya nabus 50.000 dulu. Dibuat kan hibak duit itu bahadapan Pak Amal itu. Dibuat duit jadi tabung 1.000 2.000 kena hibak aja peti itu. Jadi jangan langsung ampih lah. Jangankan hibak boleh ada pian habis jadi jangan harus tabung itu. Nah itu mengeramput deh sebenarnya enggak kayak bupati-patian tak sugih. Ya kan? Amalan tadi itu selawat Quran disuruh untuk kelapangan dunia dan akhirat. Jadi bertaubat, basuh dengan air mata menyesal dan minta ampun. Dan kamu perbanyak di malam nisfu Saban daripada sembahyang dan berdoa dan baca Quran dan mensalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disuruh kita dan malam nisfu Saban. Jadi ayo banyakin baca Quran, banyakin baca salawat, aja dalailkah, mauludkah malam nisfu Saban itu. Nah bagus. Sambungan ayat dari inna kunna munzirin, sungguhnya adalah kami yang berhabar ketakutan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam nisfu Saban itu dinyatakan dan dizahirkan bagi malaikat yang diserahi dengan melakukan segala urusan yang penuh hikmah, yang kada berubah lagi, baik rezeki, baik umur dan lain dari keduanya yang akan terjadi di tahun itu sampai ke tahun nisfu Saban akan datang. Ya semuanya nak minta rezeki malam itu nak berapa aja boleh. Kepada ya Allah ya Tuhan kalau minta Pak 1 miliar umpamanya ayo. Dibalik tahun 1,5 miliar jadi amnya kan saya minta adalah. Sampai tulisannya itu sampai setahun akan datang di malam nisfu. Itu tertulis isi bulan tahun, umur bulan, nanti nang tahunan. Amron min indina, itu urusan dari sisi kami. Wa tuqaddaru fiha arzaq wal as'ar wal aja wa tu'addu fiha hujjaj baitillahil haram. Wa yuktabu fiha mujahidun fi sabilillah wa ghairi dzalik. Maka ditakdirkan pada malam nisfu Saban itu segala rezeki. Nah, ini rezeki ditulis ya malam nisfu Saban, padahal mulai lahir kita itu ditulis sampai habis umur ada. Ini 6 tahunan, ya terkadang kita tahunnya jumpa mana. Ya banyak rezeki terkadang banyak dingin mana kada ada anak kali anta kada ada pasaran yang sunyi, ya kan? Nah, dan gitu jadi anak kali sunyian pasaran tetap malam sembah doa berhimmat itu minta rezeki yang luas. Dan harga barang menurun atau belarang di malam nisfu Saban ya. Jadi umpamanya belarang daur, apa pemerintah macam-macam ini bisa larang, pemerintah Gus Dur larang, nah umpamanya ada Tuhan yang menetapkan di malam nisfu Saban kita aja nang minta murah. Tapi kan yang banyak belarang kehimungan nang pedagang himung, orang bahuma himung, banyak murah daur pulang nang murahnya dibanih daur juga ya. Nah, jadi lamun Allah nang menetapkan di malam nisfu Saban itu redo aja. Larang bagus saja orang nang bahuma kawajan kalau soal panjang ya kan asal soal hantar soal panjang kawan ya nyelarang. Jadi kita asal kawalah manungkal. Cuma takdir Allah tadi malam nisfu Saban harga-harga barang itu ditetapkan pada malam nisfu Saban. Umur ulangan di malam nisfu Saban jadi tetapkan dan dibilang padanya pulang orang-orang yang berhaji ke Baitillahil Haram, orang-orang yang haji. Nah, dihitung berapa banyaknya tahunnya, berapa juta umpamanya anak haji, ada bulan-bulannya ada semuanya tertulis. Nah, banyak nang tulak tores ya kan,
tangkap orang boleh kerja dikira tuh sampai bahagia aja sakanya malah saya dipinjara orang pandangan tak boleh boleh katakan orang kan ada juga kalau sampai belum tulisannya dan tadi di malam Saban yang mendaftar bujur-bujur insyaallah alamnya dihitung oleh malaikat tadi itu si fulan naik haji kalau bisa kada pasti naik hajinya. Jadi kita berdoa aja. Yang ada aja kan orang cari muhrim ya kan. Yang balu sugih pulang cari muhrim ya kan. Tulang ya, boleh naik haji. Muhrim bener aja, muhrim nang maharami benernya ketidakkan aja ya kan naik haji. Jadi muhrim nang aslinya. Bisa. Jadi orang-orang yang naik haji ke Baitul Haram semuanya dicatat, jadi hitung malam itu. Jadi kita mendaftar di malam nisfu Sya'ban ini. Dan ditulis pulang pada malam sama orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang perang sabil. Kalau ngompat ke Israel sana, kelahi 4 non Yasir Arafat. Malawan ini bukan Yahudi ya kan. Itu siapa yang tempat situ ada tertulis orang yang berjuang di jalan Allah. Dan diserahkan yang demikian itu kepada orang-orang yang mengatur segala urusan. Siapa yang mengatur urusan yang diperintah oleh Allah? Om Israfil wa Mikail wa Azrail wa Jibril alaihissalam. Mereka itu berempat, Israfil, Mikail, Azrail, dan Jibril. Padurfa unus khatra arzak ila Mikail wa nuskhatu huruf ila Jibril fakadzalika zalazil was-sawa'iq wal khasf wa nuskhatu amal ila Ismail sahibi sama'id dunya wa huwa malakun azim wa nuskhatu masaib ila malakil maut. Maka diserahkan catatan-catatan rezeki itu kepada Mikail. Tahun ini lah si fulannya koleh mendulang 10 kerat umpamanya. Jadi kada usah nang non anak Nabi Sulaiman dia mencari Mikail jadi kawali. Takut Nabi Mikail catatannya ada kata catat itu atau berdoa aja. Rajin-rajin non Mikail. Hadiah non Mikail ya. Fatihah bisa aja non Mikail ya. Ini rezeki Mikail nang menguti memegang menguasainya si fulan catatan-catatan non Mikail tadi. Dan catatan peperangan itu kepada Jibril. Sini akan terjadi perang. Ada Aceh perang umpamanya. Maluku perang. Tim-tim Bakalahian umpamanya. Itu semuanya yang terjadi itu nang peperangan itu kepada Jibril. Jadi petir pulang, khasab tanah longsor, gempa bumi. Mana tadi banyak benar ya kan? Orang matian karena gempa bumi. Itu sampenyaan catatannya nawan Jibril. Tim-tim, tadi Bakalahiannya Pak, pada anehnya juga. Beto pulang, ngungsi pulang, pada orang juga. Abang disuruh ngungsi, ya kan? Ya kajian disediakan adanya, atau boleh kakan pulang. Biarnya Bakalahir itu kan, tapi nak merdeka aja, ya kan? Biar ini Bakalahir habis kan, aja sih, tuh tenteng sedikit ngongkosi ya kan? Dapat hangkut, hangkut Gus Dur aja, ngomongnya jangan benang tanah itu. Angkut, kada uyuh mau umpani. Ini nama mana diumpani, ya kan? Diberi makan itu. Ya uyuh kalau nyediakan macam-macam rek angkut, beli kakan kampungnya, Bakalahirnya pulang jar. Biar kan Bakalahir itu, apa juga menyematian tenteng juga, ya kan tenteng jongkos sedikit.
Kan ada mengalih. Soalnya jadi presiden, iya gitu tak. Kalau mengalih ya kan. Nah, boleh kata, jadinya bakal lahir itu apa aja. Habis itu nyesalnya bunga ya kan. Nah, orang itu beramian aja sudah merdeka sudah pemenang itu kan ya bakal lahir. Nah, cuma tulisannya itu memang ada Jibril itu yang memegangnya. Jaga peperangan kalahian terjadi di sini tanah longsor. Itu sudah ada ketetapan di malam Nisfu Sya'ban, Jibril yang memegangnya itu. Nah. Dan catatan amal ibadat itu kepada malaikat Ismail panjang langit dunia, yaitu malaikat yang amat besar. Wa nusqatu masaib ila malakil maut, ya, catatan musibah-musibah itu kepada malaikat maut. Ini kematian, ini kehilangan, ini keapian. Nah, ini sampeyan malaikat maut. Nah, bulan ini kehilangan, bulan ini dirampok orang, bulan ini dibunuh orang. Nah, itu musibah-musibah itu ditegang oleh malaikat maut. Inna kunna mursilina rusula Muhammadan wa man qablahu rahmatan min rabbik. Sungguhnya adalah kami mengutus Rasul-Rasul Nabi Muhammad dan orang yang dahulunya sebagai rahmat dengan yang diutus itu kepada mereka dari Tuhan engkau. Innahu was-sami'u li aqwalihim wa du'aihim al-alimu bi aqwalihim wa niyatihim. Bahwasanya Allah ialah maha mendengar bagi segala perkataan mereka dan doa-doa mereka, lagi maha mengetahui dengan segala perbuatan mereka dan niat-niat mereka. Jadi berdoa disuruh Tuhan tahu. Oleh karena itu di malam Nisfu Sya'ban, malam Selasa nanti dibanyaki ibadat sedikit pada malam lainnya. Karena Rasulullah pun beribadat di malam itu sampai semalaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban faqala ya Muhammad hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah faqum fasalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. فقلت يا جبرائيل ما هذه الليلة فقال هذه ليلة يفتح فيها 300 باب من الرحمة والمغفرة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, telah datang akan dakwah oleh Jibril di malam nisfu daripada Sya'ban. Jibril berkata, "Hai Muhammad, ini malam dibukakan padanya segala pintu langit dan pintu rahmat. Maka bangun olehmu bersembahyang dan angkatkan kepalamu dan dua tanganmu ke langit." Suruh berdoa Nabi. Aku kata jar Nabi, hai Jibril, apa ini malam? Ujar Jibril, ini malam dibukakan padanya 300 pintu daripada rahmat dan keampunan. Al-Hadis. Nah itu dah. Jadi malam itu banyak-banyak berdoa beribadah. Wa yustahabu fiha iktsarud du'a bil umuril muhimmatid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Wa ahammuhal maghfiratu wa su'alul afiyah wa qira'atus surati Yasin salasan ba'da salatil maghrib. Maka disunatkan pada malam Nisfu Sya'ban itu membanyakkan doa dengan perkara-perkara yang penting dunia dan akhirat. Dan yang paling penting minta keampunan dan minta afiat badan dari segala bala penyakit, itu yang penting. Dan membaca surah Yasin 3 kali sesudah sembahyang maghrib. Itu yang biasa di mana-mana internasional. Berataan itu membaca Yasin. Di Makkahnya, Madinahnya, sampainya itu di lain-lain. Sampainya itu membaca Yasin itu dah 3 kali limpah sembahyang maghrib. Itu enteng dulu dan jangan ketinggalan. Membaca Yasin yang pertama itu niat minta panjangkan umur di dalam ibadah. Yang kedua dengan niat minta tolakkan bala dan penyakit wabak dan minta luaskan rezeki yang halal. Itu. Membaca Yasin yang ketiga yaitu niat minta kayakan hati daripada manusia dan minta husnul khotimah, minta mati beriman. Ini 3 kali membaca surah Yasin.
Limbah dibaca satu surah, membaca doanya yang masyhur. Itu sekali. Ada aja doanya dalam senjata mukmin, ada dalam apa lagi buku-buku yang jualan surah Yasin itu ada aja doanya. Senjata mukmin ada doanya. Wa min awla ma yud'a bi aidan hadhil lailah ma rawahu jam'un min sandal wa sabihi an Abi Barzah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma habata Adam alaihi salam ila ardi tafa bil baiti usbu'an wa shalla khalqa maqam rak'atain thumma qala Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'ala fi nafsi faghfir li dhanbi Allahumma inni asra imanan yubashiru qalbi wa qinan sariqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu li wa raddini bi qada'i fa Allah ilayya Adam innaka da'atani bi du'ain fastajabtu laka fihi wa la yad'uni bihi ahadun min dzurriyyatika min ba'dika illa istajabtu lahu wa ghafartu lahu dhanbahu wa farrajtu hammahu wa ghammahu wattajartu lahu min wara'i kulli tajirin wa atahu ad-dunya raghimatan wa in kana la yuriduha. Dengan daripada seolah-olah yang dibaca doa di malam itu Sa'ban itu hadis yang kena jamaah dengan sanad yang tidak mengapa dengan dia. Itu dari Abi Barzah, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala turun Nabi Adam alaihi salam ke bumi, sirina di surga ke bumi. Lalu dia tawaf di Baitullah 7 kali keliling. Dan ia sembahyang di belakang makam Ibrahim, makam itu 2 rakaat. Kalau pada Nabi Ibrahim lagi turun Nabi Adam, ya. Nah, sembahyang di belakang makam cuma di situ juga bintangannya. Kemudian Nabi Adam berdoa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lam ma fi nafsi faghfir li dhanbi Allahumma inni asra imanan yubashiru qalbi wa qinan sariqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu li wa rabbini bi qada'i. Doa sidin handap aja. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, hai Adam, ujar Tuhan, bahwa saya engkau telah berdoa kehendaku dengan satu doa, maka aku perkenankan bagi engkau padanya. Dikabulkan oleh Allah, dapat keampunan langsung. Dan tiada berdoa dengan itu doa oleh seorang daripada zuriat engkau sudah engkau, melainkan aku perkenankan baginya dan aku ampuni baginya dosanya dan aku lapangkan duka citanya dan sakit hatinya. Nah, dan aku mendagangkan baginya dari belakang tiap-tiap orang berdagang dan datang akan dia oleh dunia dengan hina mudah sakabunnya kada mahendaki akan dunia itu datang jurut-jurut dan dunia. Nah, pamalan doanya doa Nabi Adam itu. Banyak orang mengamalkan doa Nabi Adam nih. Dunia memberat. Biarnya kan hendak datang. Ada yang ngutangi. Ayo utang aja penja. Ada yang datang. Intan datang memberat. Berapa? 10 karat saja. Nah, 10. Berapa yang 100 saja? 100. Ayo, yang diutangi orang 100, sekalinya menjual 350, 250 ujung ya kan, ada pengalih-alih kalau, nah, dunia datang amalannya apa? Kada sama mencari anak Nabi Adam, Nabi Sulaiman tadi kada usah doa Nabi Adam diamalkan 5 sembahyang sekali kah? Malam itu Sa'ban 70 kali kalau kawan amalkan itu Allahumma innaka ta'lamu sirri tadi makbul doa. Nah, jadi ini dunia datang mudah aja. Sekalipun yang kena menghendaki tetap besarah dunia itu minta tukari biman tetap ya kan. Tukari sekalinya apa mendaga benar ya kan. Nah, ini kada mengalih-alih. Jika ada pedagang itu kada hampas kangkung, ini apa mulai beisukan subuh tulak sudah pukul 6 naik ke rumah, anak kada pinandu, naon anak kada pinandu lagi, sampai garing, nah abah itu mulai beisukan tulak subuh datang, besok ke malam datang, garing,
Lalu anak teh datangnya, ini abahnya hanya datang mamijati non abahnya non kota. Ini siapa? Ya. Anak siapa nih? Ya. Anak kan abahnya. Oh gana, sudahlah jangan ada pinandu gana. Omanya itu dapat aja sepan malam kan. Nah, ini anak sama kada pinandu. Ya tak ada mau sugih juga mulai subuh tulak. Malam datang, ada pukul 12 datang malam. Kada apa juga. Uyuh. Amun diamalkan doa Nabi Adam, ya Allah, dunianya nang datang cukup kabar. Oh, pulang. Sekali ujung pulang, kada tapi ngalih di rumah aja lah. Apa aja ya, sama aja. Ada amalannya apa? Berdoa, batu bayang sunat, baca doa Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri tadi. Insyaallah dunia memberak. Ujar Tuhan. Ini Tuhan yang Maha Barakan, aku ampuni dosanya. Aku lapangkan duka cita dan sakit hatinya dan datang baginya. Aku mendagangkan baginya. Kalau Allah Ta'ala mendagangkan, di belakang orang berdagang itu, iya disuruh Tuhan ambil ke si anu aja, ke si fulan, patuh-patuh ada, ya kan? Datang orang. Tokari mendagang. Kadang datang mengulit itu jaganya sakit kan. Ini ada menado amalan Nabi Adam berujung terus. Nah. Sekalipun jatuhannya kada maha mendakiakan dari dunia datang dengan mudah, dengan hina namanya. Nah, itu doa Nabi Adam bagus malam itu sampai 70 kali kamu baca. Nah, itu kita aja 3 kali, jadi masih sekali lah. Nah, itu ulu juanya ini sekali itu ya kan mau luakan aja. Nah, jadi seorang nang ianya diamalkan pulang. Betul membayang baca sekali-kali berdoa sembahyang sunat Allahumma ta'ala musyri tadi. Ini Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang Maha Barakan tadi. Nah, jadi malam nisfu Saban banyak-banyak berdoa. Di antara doa tadi ini doa Nabi Adam tadi paling bagus tuh. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu naimatan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantabahtu fama wajadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sirtu mutahayyiratan badantu annahu raja ila ba'di nisa'i fi nawbati wa talabtuhu fi buyutihinna falam ajidhu thumma ji'tu bi anzila Fatimah fa qara'tu baba wa da'a fanudiya min al-bab man alal bab faqultu ana Aisyah ji'tu li talabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Aliun wa Hasan wa Husain wa Fatimah faqultu ayna natubu qalu natubuhu bil masajid fa talabnahu fama wajadnahu faqala Aliun ma dhahaba illa ila baqi'il gharqad faji'na ila ma'tam fa idza nurun satiun fil maqbarah faqala Aliun ma dzaka illa nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'na fara'aynahu sajidan wa huwa yabki wa yaqulu fi sujudihi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Falamma ra'athu Fatimatu waqa'at ala rasihi thumma rafa'at wajhahu ila al-ardi faqalat ya abi madza asabaka adun hadar am wahyun nazal faqala ya Fatimah ma hadara adu wa ma nazala wahyu walakin hadhihi lailatul bara'ah atlubu minallahi ta'ala wa qala ya Aisyah law qamatil qiyamatu fa ana akunu sajidan atlubu minallahi ta'ala wa asfa'u thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in aradtum ridaya fasjudu wa inu ni biddu'a wa tadarru fasajadu wa baqau ilam fijaris subhi. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata adalah aku tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terbangun aku. Limbah terbangun itu aku kada mendapat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bingung ke mana Nabi. Maka giliran sidin. Nah, aku mengira bahwa Nabi itu kembali kepada sebahagian istrinya, ulik kata lain. Pada giliranku Aisyah, dikiranya Nabi tembah goreng, goreng dia sudah telah, Aisyah tak goreng dia sudah. Lalu kada ada lagi Nabi, dikira Aisyah nih Nabi nih ke rumah bini nang lain, nanti ini menyelap nih, kira-kira
Ya Aisyah, aku cari di rumah-rumah mereka, kada aku dapati akan dia. Rumah Hafsah, rumah Zainab, siapa bin Sidin 9. Nah itu dicari ke rumah barataan, rumah itu kada ada sama sekali. Kemudian aku datang ke rumah Fatimah. Aku ketok pintu, lalu diseru dari atas pintu. Siapa artinya nang ngetok nih? Ujarku, aku Aisyah. Aku datang untuk mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keluaran Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Fatimah. Abahnya kada ada di rumah. Maka mana rumah bini-bini sini sudah aku datangi Aisyah kada ada. Sini kada ada. Jadi mana? Lalu ujar Sayyidina Ali nih. Lalu musyawarah di mana kita mencari? Kita cari masjid-masjid. Masjid di Madinah banyak, masjid Ghamamah, apa-apa masjid banyak itu. Masjid Qiblatain ya. Dicari aja masjid-masjid itu. Kada ada juga. Nah, ujar Sayyidina Ali, tidak pergi ia kecuali ke Baqi'il Gharqad. Nah, ke pekuburan sin aja. Baqi'il Gharqad ini berait aja non Madinah sudah Baqi itu. Masjid Madinah sampai ke Baqi itu orang sembayangan. Maka kami datang sampai ke makam. Maka tiba-tiba nur yang sangat terang di pekuburan menceronong dari kubur itu naik saling tarangan. Maka ujar Sayyidina Ali, tidak ada itu kecuali nur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami datang akan dia. Kami lihat Nabi Muhammad itu sedang sujud dan ia menangis. Menangis waktu sujud Nabi. Dan Nabi berdoa dalam sujudnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa akan mereka itu umat, maka mereka itu hamba-hamba sampean ya. Pian murka, pian marah hatinya, pian siksanya, hamba pian ya. Dan jika sampean mengampuni bagi mereka, sebab pian kasih, pian ampuninya, maka sampean itu orang yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi mintakan ampun non umatnya berataan. Non tangis-tangis di malam nisfu Sya'ban itu. Maka tatkala melihat akan Rasulullah oleh Siti Fatimah, lalu jatuh di kepala Nabi, lalu kupi ke kepala Nabi, kemudian mengangkat Fatimah akan muka Nabi dari bumi. Lalu Fatimah berkata, "Hai abahku, apa yang mengenaikan sampean? Apakah musuhnya akan datang? Apakah wahyu yang telah turun?" Maka Nabi menjawab, "Hai Fatimah, musuh tidak datang, wahyu tidak turun, tetapi ini malam baroah, malam kelepasan. Aku menuntut dari Allah Ta'ala, minta nawan Tuhan, supaya umat ini dilepaskan daripada azab, supaya diampuni dosa-dosanya." Lalu Nabi berkata, "Hai Aisyah, jikalau berdiri kiamat, maka adalah aku sujud, aku menuntut daripada Tuhanku, dan aku mintakan syafaat." Kemudian bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "In aradtum ridaya fasjudu wa'inuni bid-du'ai wa tadarru." Fasajadu wa baqa ilan fijaris subhi. Jika kamu menghendaki keridhaanku, maka sujudlah kamu dan tulungi oleh kehendakku dengan berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Maka sujudan mereka itu dan menangisan sampai fajar subuh. Terang subuh itu sampai ke subuh. Nah, kemudian kata mufassir, ya ahlal majlis, antum awla bitadarru'i li anna dunubakum aktsar fa innahum yabquna li ajlikum fa awla an tabqu ala anfusikum. Ahli majlis, kamu lebih utama dengan merendahkan diri minta ampun kepada Allah, karena dosa-dosa kamu itu paling banyak. Maka mereka itu menangis karena kamu, mendoakan kamu, minta ampun akan kamu, maka kamu lebih utama bahwa kamu menangisi atas diri kamu sendiri. Nah, jadi kita nang menangis sorong. Nabi Muhammad naon tangis-tangis Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Aisyah tadi mendoakan kita. Kita lebih utama berdoa
supaya kita dapat rahmat dan dapat ampunan dari Allah. Nah, jadi sampai semalaman Nabi telah malam nisfu itu. Nah, kelebihannya menurut riwayat ulang dikaitkan Nabi Isa alaihissalam adalah dalam siahnya. Nabi Isa itu katanya berjalan-jalan. Maka Sidin memandang ke satu gunung yang tinggi. Lalu melihat gunung itu ada batu di atasnya, batunya itu saling putihan. Lebih putih daripada air susu. Menceronong sama sekali di atas gunung tadi. Lalu Nabi Isa berjalan di kelilingnya dan merasa bingung karena bagusnya batu itu. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, Ya Isa atuhibbu an ubayyina laka ajaba mimma tara. Hai Isa, apakah engkau suka bahwa aku menyatakan bagi engkau akan yang lebih ajaib daripada yang engkau lihat? Andakah lagi Tuhan? Kulihatkan yang lebih ajaib lagi dari yang engkau lihat tuh? Ujar Nabi Isa, na'am inggih ya Rabb. Maka belah batu besar itu mengeluarkan orang tua. Sekalinya belah itu mengerungkung batu tadi. Yang menceronong tadi, orang tua di dalamnya. Berbaju bulu. Di tangannya tongkat yang hijau. Di hadapannya itu pula anggur. Rondon-rondonan anggur di hadapannya. Dan ia berdiri sembahyang. Maka bingung Nabi Isa alaihissalam. Apa saya dalam batu ini? Anggur pulang ada berondon-rondon. Nah, lalu ujar Nabi Isa alaihissalam, Ya Syekh, ma hadzal ladzi ara ayatun saya orang tua, napa aku lihat ini? Rondon-rondon ini ngapa? Ujar Nabi Isa. Faqala hadza rizqi kulla yaumin. Ini rezekiku tiap hari. Kita makan lagi jadi berondon dari anggur. Saban hari mbak makan habis datang pulang. Rezekinya itu anggur. Lalu Nabi Isa melihat orang sembahyang nenek, orang Tuhannya bertongkat tuh rezeki tadi itu ada di hadapan. Nah, ujar Nabi Isa pulang, Kam ta'budullaha fi hadza hajar. Berapa lawasnya ikan beribadat dan Allah Ta'ala dalam ini batu? Faqala arba'u mi'ati sanah. Ujar orang prote 400 tahun. 400 tahun lawasnya beribadah kada dosa apa-apa dalam batu serongan bulan. Rezeki tang ada aja hari-hari dimakan anggur. Nah, lalu ujar Nabi Isa alaihissalam munajat kepada Tuhan, Ya ilahi wa sayyidi ma aqulu innaka khalaqta khalqan afdala min hadza. Wahai Tuhanku, wahai penghuluku, tidak berani aku mengatakan bahwasanya engkau telah menjadikan makhluk yang lebih abdul daripada ini orang Tuhan. Rasanya nang ini aja nang paling abdul makhluk. Dan 400 tahun beribadat dalam batu kada ada dosa sama sekali. Nyata tak? Kita dunia ini beribadat. Basiang melihat mata habang hijau ya kah? Pina gincu pinaan. Dosa ya kah? Nah ini 400 tahun siang malam beribadah kada ada dosa apa-apa. Rasanya nang ini aja sudah nang paling hebat na makhluk pian. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa. Ujar Tuhan apa? Anna rajulan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adraka syahra Sa'ban wa shalla lailatan nisfi minhu afdalu indi min ibadati hadzal arba'i mi'asanah. Seorang daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperdapati ia bulan Sa'ban dan ia sembahyang di malam nisfu daripadanya lebih afdal kepadaku daripada ibadat ini 400 tahun. Nah, lebih afdal umat Nabi Muhammad Nabi beribadat di malam nisfu Sa'ban itu daripada 400 tahun sembahyang. Faqala Isa alaihissalam ya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Isa, wahai mencita-cita aku adalah aku daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mencita-cita jadi umat Nabi Muhammad. Allah mengabulkan ya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ada sebabnya apa orang-orang Yahudi hendak membunuh. Lalu Jibril membawa ke langit ada sampat
dibunuhnya. Selamat Nabi Isa daripada orang-orang Yahudi itu. Ini Quran yang menghabarkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh akan Nabi Isa, tidak mensolib akan Nabi Isa, tapi Isa itu diserupakan bagi mereka. Yang mendatangi memasuki Nabi Isa itu diserupakan rupanya macam rupa Isa. Lalu Nabi Isa diangkat, yang itu macam rupa Isa, itu yang disolibnya. Itu jadi tersalib kawan juga. Dan inya pun wa ma qatalahu yaqina, mereka tidak membunuh akan Isa itu dengan yakin. Kalau ini Isa, mana kawannya yang masuk tadi? Kalau ini iya kawannya, mana Isanya pulang? Inya kada yakin juga. Ujar Tuhan barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakimnya. Tapi Allah mengangkatkan akan Nabi Isa. Allah maha perkasa lagi bijaksana. Nah, jadi itu Nabi Isa di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal. Nah, ini. Jadi Sidin hidup beberapa tahun menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Mana muni beberapa kali nisfu Sya'ban. Sidin